Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia campuran pakan hamster di 4 peternakan yang berbeda. Nah, itu ya yang akan coba kita bicarakan, yaitu tentang pakan hamster di peternakan. Karena cukup banyak pertanyaan, apakah tiap peternakan itu pakannya sama? Bagaimana nih, di tempat saya tidak ada ampas tahu, bolehkah diganti dengan ampas tempe? Atau apakah harus pakai sayuran? Terus bolehkah pakai wortel tiap hari dicampur yang lain? Apakah setiap peternakan dicampur pur ayam? Nah, untuk menjawab aneka pertanyaan seputar pakan ini ya, dan cukup banyak nih respon yang nanya tentang pakan hamster di peternakan ini, maka pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana campuran pakan hamster di 4 peternakan hamster yang berbeda. Apakah pakannya sama? Nah, yang akan kita khususkan pakan hamster pada kesempatan ini yaitu pakan hamster jenis Campbell sama Winter ya, bukan untuk Syrian ataupun Robo. Peternakan pertama, seperti yang pernah saya buat, satu-satunya yang pernah saya bikin video tentang rahasia pakan hamster itu ya, yaitu miliknya Bapak Akri. Kalau Pak Akri ini campurannya adalah yang pertama yaitu kacang hijau, yang kedua ampas tahu, yang ketiga pur ayam, yang keempat mako, dan yang kelima sayuran. Jadi peternakan pertama yang akan kita bicarakan miliknya Pak Akri ini, beliau menggunakan 5 jenis bahan campuran ya, yaitu kacang hijau. Kacang hijaunya direndam dulu ya semalam, jadi tidak mentahnya, kalau mentahnya kan keras. Lalu ampas tahunya juga dipres ya, dihilangkan kadar airnya semaksimal mungkin. Kalau langsung nantinya gampang basah ya beddingnya atau alasnya. Lalu pur ayam, mako itu adalah pakan sapi ya, campuran dari 4 jenis bahan, salah satunya dedak. Nah, kalau di Lembang ini untuk makanan sapi ya. Kalau di tempat lain nggak tahu nih ada atau nggak mako ini. Lalu yang kelima sayuran. Sayurannya yang banyaknya itu ya, seringnya tuh daun brokoli ya, suka dikasih juga wortel ya beliau. Nah, itu untuk yang peternakan pertama ya, miliknya Bapak Akri. Lalu peternakan yang kedua ini miliknya, saya kasih inisial aja ya, Bapak Deo. Nah, untuk Bapak Deo ini itu makanannya cuma 3 jenis yang dicampur tuh. Yang pertama adalah kacang hijau biasa ya, direndam dulu. Yang kedua wortel dipotong-potong. Yang ketiga ini ya, pur ayam ya, 5-11. Jadi cuma 3 aja kalau milik peternakan yang kedua ini, peternakan miliknya Pak Deo. Sebelumnya beliau juga sempet ya pakai ampas tahu, cuman gara-gara setelah pabrik ampas tahu yang dekat rumahnya itu tutup, jadi beliau tidak memakai ampas tahu. Nah, ini makanannya lebih mahal ya dibanding yang lain ya. Cuman katanya memang lebih mahal, tetapi hasilnya bagus kata dia. Jadi cepat beranaknya menurut beliau. Itu cuma 3 aja beliau ya. 1 ampas tahu, 1 kacang hijau ya, direndam dulu sebelumnya. Lalu yang keduanya wortel. Wortel ini beliau beli di ini ya, di sini kan ada sentral ya. Sentral tuh artinya sentral sayuran tuh, grosirnya sayuran, pusatnya sayuran. Jadi biasanya orang-orang yang mau jualan tuh di pasar juga belinya ke sentral sayuran ini ya. Beliau beli yang BS ya, yang harga per kilonya wortelnya tuh Rp3.000. Tapi BS ini bukan berarti busuk, enggak ya, masih bagus. Cuman mungkin karena ukurannya kecil atau besar-besar tapi udah patah, nah itu masuknya BS ya. Nah, itu harganya 3.000 per kilo. Lalu
Yang ketiga beliau memakai pur ayam. Pur ayamnya jenis 511 ya. Nah itu ya peternakan kedua milik Bapak DO. Makanannya cuman 3 campuran aja ya. Lalu peternakan yang ketiga, ini peternakan milik Bapak WG. Dia terdiri dari 4 jenis ya yang dicampur. Yang pertama ampas tahu, yang kedua kacang hijau, yang ketiganya pur ayam, dan yang keempatnya beras hancur ya. Kalau beras hancurnya sedikit aja ditaburkan, pur ayamnya juga sedikit ditaburkan. Nah yang banyaknya itu ampas tahu ya. Lalu yang kedua kacang hijau. Jadi kalau Bapak peternakan milik Bapak WG ini ya cuma 4 itu ya, 4 campuran, dan tidak pakai sayuran ya. Cuman pertama kacang hijau, lalu yang kedua ampas tahu, yang ketiga beras hancur, dan yang keempat pur ayam. Nah itu ya peternakan yang ketiga milik Bapak WG. Lanjut nih peternakan yang terakhir. Peternakan terakhir ini peternakan milik Bapak UJ. Ya keempat-empatnya ini teman saya ya. Saya kenal beliau, beliau juga kenal saya. Ya kita berteman, makanya saya tahu. Nah yang keempat ini peternakan milik bapaknya, pemiliknya namanya Bapak UJ. Kalau beliau campurannya yang pertama kacang hijau, yang kedua nggak pakai ampas tahu, beliau pakainya ampas singkong ya. Kalau di sini namanya ongok. Jadi beliau nggak pakai ampas tahu, tapi pakai ampas singkong atau ongok ya. Lalu yang ketiga mako, yang keempat pur ayam, yang kelima sayuran. Dan selain itu yang keenamnya beliau suka ditambahin jagung juga ya. Beliau beli dari tempat jualan burung, jagung itu ya, jagung kering, lalu beliau rendam. Ya kayak ini ya, kayak kacang hijau kan direndam juga. Nah beda-beda kan di tiap peternakan hamster ini, jadi tidak sama. Cuman dari keempat peternakan ini yang samanya itu satu, keempat-empatnya pakai kacang hijau. Terus yang kedua, keempat-empatnya juga pakai pur ayam ya. Kalau yang lainnya beda-beda tuh, ada yang pakai ada yang enggak. Seperti sayuran itu Bapak WG nggak pakai sayuran. Terus wortel itu yang tiap hari wortel cuman Bapak itu ya, Bapak DO ya. Terus ampas tahu yang Bapak DO nggak pakai ya, dia kan cuma 3 ya, wortel, kacang hijau, sama pur ayam. Bahkan yang UJ itu ya, Bapak UJ itu dia diganti sama ampas tahu, ampas singkong ya, atau ongok tuh namanya. Terus beras hancur itu yang pakai cuma 1 orang ya, Pak ini aja, Bapak WG aja ya. Terus mako ya, mako tuh yang pakai itu ya Pak UJ sama Pak Akri ya, yang lainnya nggak pakai mako. Nah itu tentang pakan, campuran pakan hamster di setiap peternakan. Seperti ini nih, teman kita dari Subang nanya, gimana nih nggak ada ampas tahu? Di sini ampas tahu sih ada ya, cuman sudah diborong semua ya ampas tahunya sama pabrik oncom katanya. Kan bikin oncom tuh bisa dari ampas tahu ya. Demikian juga Pak ini nih, Bapak yang dari Surabaya nih sama itu. Adanya katanya ini ya, apa, ampas tempe. Gimana nih, ampas tempe boleh atau enggak nih? Nah silakan saja ya, ini aja dicari alternatifnya, kira-kira yang mirip dengan tadi apa, dicoba sepanjang itu misalnya diperbolehkan, dan seperti kacang kedelai kan boleh ya, ditimbang-timbang. Nah nanti sambil dicari ya kira-kira yang bagus untuk hamster, biayanya murah tetapi gizinya bagus, tercukupi ya gizi hamsternya. Sebab kan ngasih pakan hamster tuh kalau ternak gak boleh asal-asalan ya. Kalau asal-asalan pasti rugi, nanti biaya produksinya nanti produksinya jelek, nanti beranaknya jarang kan.
Jadi makanannya tuh harus bagus, bergizi, murah. Nah, bergizi tapi sekaligus murah ya, ekonomis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Yudi Mul, peternak hamster dari Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.